Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Elis Nur Setiollah MPD yang saya hormati dan teman-teman saya PKI Klasa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berdiskusi materi tentang motivasi dan emosi. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Andini Ramadhani NIM 2121267 sebagai moderator dalam berlangsungnya diskusi. Yang selanjutnya adalah Hilal Dani Saptian NIM 2121286 sebagai pemateri 2. Untuk pematerinya 1, saya selaku Andini Ramadhani sekaligus membantu rekan saya dalam berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Andini yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi hari ini. Selanjutnya, pengertian konsep motivasi dan proses motivasi. Motivasi atau motif merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri atau luar untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dalam diri atau subjek untuk melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut pendapat para ahli, seperti Atkinson, motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi seseorang untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil pengaruh atau lebih. Sementara, menurut Abraham Maslow, mendefinisikan motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi, dan bersifat kompleks. Proses motivasi ini meliputi 3 langkah, yaitu 1. Adanya suatu kondisi yang terbentuk dari tenaga pendorong yang menimbulkan suatu ketegangan atau tension. 2. Berlangsungnya kegiatan atau tingkah laku yang diarahkan kepada pencapaian suatu tujuan yang akan mengendurkan atau menghilangkan ketegangan. 3. Pencapaian tujuan dan berkurangnya atau menghilangnya ketegangan. Teori-teori motivasi. Teori kebutuhan berprestasi dari Michelin menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi merupakan suatu keinginan melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai standar yang tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Selanjutnya, teori tata tingkat kebutuhan. Maslow berpendapat bahwa kondisi manusia berada dalam kondisi mengejar yang bersinambung. Jika satu kebutuhan terpenuhi, langsung kebutuhan tersebut diganti oleh kebutuhan lain. Maslow selanjutnya mengajukan bahwa ada 5 pokok kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan harga diri atau esteem need, 5. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dirasakan atau dimiliki. Selanjutnya, teori eksistensi, relasi, pertumbuhan. Teori motivasi ini yang dikenal sebagai teori ERG sebagai singkatan dari eksistensi, relatedness, and godness. Dikembangkan oleh Alderfer dan merupakan satu modifikasi dan reformulasi dari teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow. Alderfer
mengelompokkan kebutuhan ke dalam 3 kelompok. 1. Kebutuhan eksistensi. 2. Kebutuhan hubungan. 3. Kebutuhan pertumbuhan. Teori 2 faktor atau dinamakan teori Higgins. Motivasi dikembangkan oleh Herzberg menggunakan metode insiden kritikal. Ia mengumpulkan data dari 203 akuntan dan sarjana teknik. Faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja yang ia namakan faktor motivator mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan isi dari pekerjaan. Yang merupakan faktor intrinsik dari pekerjaan yaitu 1. Tanggung jawab, 2. Kemajuan, 3. Pekerjaan itu sendiri, 4. Capaian, 5. Pengakuan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Andini selaku pemateri dan moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang emosi. Ada yang tahu emosi itu apa? Nah, emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah tertanam melalui mekanisme evolusi. Akar kata emosi adalah mover, bahasa Latin yang berarti menggerakkan atau bergerak, ditambah awalan untuk memberi arti bergerak menjauh. Mayoritas kecenderungan bertindak merupakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori. Berdasarkan para ahli mengidentifikasi aktivitas emosi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah amarah, yang kedua adalah kesedihan, yang ketiga adalah rasa takut, yang keempat adalah kenikmatan, yang kelima adalah cinta, dan yang keenam terkejut, serta 7 adalah jengkel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori emosi. Yang pertama adalah teori emosi 2 faktor, Schachter dan Singer. Reaksi fisiologik dapat saja sama. Hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya. Namun, jika rangsangannya menyenangkan, emosi yang timbul dinamakan senang. Sebaliknya, jika rangsangannya membahayakan, emosi yang timbul. Yang kedua adalah teori emosi James Lange. Menurut teori ini, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Contohnya, saat seorang melihat harimau, reaksinya peredaran darah semakin cepat karena denyut jantung semakin cepat, paru-paru lebih cepat memompa darah. Respon-respon tubuh ini kemudian dipersepsikan. Kemudian, yang terakhir adalah teori emergency canon, mengatakan bahwa organ dalam umumnya terlalu insentif dan terlalu dalam responnya untuk bisa menjadi dasar berkembangnya dan berubahnya suasana emosional yang sering kita gali berlangsung demikian cepat. Meskipun begitu, ia sebenarnya beranggapan bahwa organ dalam merupakan satu-satunya faktor yang menentukan suasana emosional. Teori ini menyebutkan emosi timbul bersama dengan reaksi. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi atau motif merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga gerak lainnya yang berasal dari dalam diri atau luar untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dalam diri subjek untuk melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan emosi adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang tertanam melalui mekanisme ovulasi. Hubungan keduanya dapat diartikan bahwa motivasi adalah salah satu pengendali emosi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.